Kali ini, kita akan berkenalan dengan seorang wanita bernama Warriena Wright, yang lahir pada tahun 1988 di Filipina Utara. Ibunya bernama Marzabeth Tagpuno yang berasal dari Filipina, dan ayahnya bernama Warren Wright yang berasal dari Australia. Wright mempunyai seorang adik perempuan yang sangat ia cintai, bernama Marissa Wright. Saat usianya 1 tahun, orang tuanya memutuskan untuk pindah dari Filipina menuju ke Selandia Baru. Di sana, ayahnya bekerja sebagai pelukis, dan ibunya mengabdikan diri sebagai diaken gereja Advent. Wright dan adiknya dibesarkan dengan penuh cinta dan mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga ia berhasil lulus sebagai sarjana hukum. Setelah itu, Wright dan adiknya memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuanya ke sebuah apartemen di Wellington, ibu kota Selandia Baru. Kedua adik kakak ini sangat akur dan saling perhatian, bahkan mereka pun sering bercerita mengenai kehidupan asmaranya masing-masing. Bulan Juli 2014, Wright telah mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai divisi kartu kredit di Kiwi Bank untuk menghadiri pernikahan temannya di Australia. Rencananya, selain menghadiri pernikahan temannya, Wright juga akan berlibur di Australia selama 2 minggu. Sesampainya di Australia, Wright kemudian check-in di sebuah motel bernama Surfers. Di sana, Wright juga bertemu teman lamanya yang bernama Savannah Lesa. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk mengobrol, sharing pekerjaan, dan berjalan-jalan di sepanjang pantai Australia. Namun setelah Savannah pulang, Wright merasa kesepian di motelnya, sehingga ia pun terpikirkan untuk mencari seorang pria di aplikasi dating Tinder. Saat itu, aplikasi ini mulai populer di kalangan anak remaja yang ingin mendapatkan kekasih sesuai dengan kriterianya di berbagai belahan dunia. Setiap hari, Wright pun mulai aktif men-scroll aplikasi dating itu untuk mencari lelaki yang sesuai dengan tipenya. Hingga akhirnya, ia menemukan seorang lelaki tampan, karismatik, dan juga tinggi. Lelaki itu memperkenalkan dirinya dengan nama Gable Toste, berusia 28 tahun, dan bekerja sebagai freelance. Toste saat ini tinggal di sebuah apartemen Avalon, lantai 14 Australia. Percakapan Wright dan Toste pun terus berlanjut selama beberapa hari, bahkan Toste pun tidak segan mengajak Wright untuk enak-enak di apartemennya. Gayung bersambut, Wright pun mulai tertarik dengan Toste, yang ia anggap mirip dengan aktor televisi yang dikaguminya. Setelah beberapa percakapan, Toste pun meminta nomor handphone milik Wright, agar komunikasi mereka lebih mudah. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Agustus jam 20.30, keduanya pun memutuskan untuk bertemu di Cavel Ave, Surfers Paradise, dan membeli beberapa botol minuman di minimarket terdekat. Pukul 20.53, Toste dan Wright terlihat di CCTV, memasuki apartemen Toste di Avalon lantai 14. Di dalam apartemen, mereka pun melakukan enak-enak, berminum-minum, dan melakukan selfie bersama. Pukul 21.45, Wright sempat mengirimkan foto selfie-nya dengan Toste kepada adik tercintanya Reza. Reza pun membalas dengan mengirimkan emoji jempol, sebagai tanda ia menyetujui hubungan kakaknya dengan Toste. Namun tanpa disadari, itu adalah terakhir kalinya Reza mendapatkan pesan dari kakak tercintanya. Karena terlalu banyak berminum-minum, Wright dan Toste pun mulai teler, sehingga keduanya terus beradu argumen. Toste memiliki kebiasaan menyalakan rekaman suara di handphonenya saat ia teler. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi saat ia sedang tidak sadar. Sehingga percakapan dengan Wright malam itu terekam selama lebih dari 3 jam. Adu argumen keduanya pun terus meningkat, hingga Wright yang menguasai olahraga Muay Thai sempat menikam Toste dengan tangannya. Tidak terima, Toste pun mengatakan bahwa Wright bukanlah gadis tipenya. Wright terus teriak, dan ia meminta untuk bisa pulang dari apartemen Toste. Namun Toste saat itu mengunci Wright di balkon apartemennya, agar Wright tidak terus teriak dan menikamnya.
Wright terus berteriak dan meminta Toste untuk membuka kunci balkon agar ia bisa keluar dari apartemen itu. Karena Toste tidak juga membuka pintunya, Wright pun menurunkan kakinya untuk keluar dari apartemen menuju ke balkon tetangga bawah. Salah satu tetangga yang mendengar teriakan Wright sempat melihat kaki Wright di depan balkonnya, namun ia pun tidak bisa berbuat banyak, hingga akhirnya Wright pun hilang keseimbangan, dan ia terjatuh dari apartemen lantai 14 menuju ke lobi. Seketika tubuh Wright pun terlipat, dan ia langsung meninggal. Pukul 02.25, Toste menelpon ayahnya, dan menceritakan kejadian yang menimpa Wright di balkon apartemennya. Setelah itu, Toste meninggalkan apartemen dan berjalan-jalan di sekitar kawasan hiburan Gold Coast, dan membeli sepotong pizza dari Domino's di Harcourt Central. Pukul 03.23, pihak berwajib yang menerima laporan dari tetangga apartemen Toste, langsung menuju ke apartemen dan memeriksa. Saat Toste kembali, ia pun langsung dibawa ke kantor pihak berwajib, untuk dimintai keterangannya. Persidangan pun digelar, yang juga dihadiri oleh adik dan ibu Wright, namun ayahnya tidak terlihat dalam persidangan itu. Setelah mendengarkan beberapa rekaman handphone Toste, juri menilai bahwa Toste dinyatakan tidak bersalah atas meninggalnya Wright dari balkon lantai 14. Keputusan pengadilan ini menimbulkan banyak komentar dari publik. Ada yang setuju, namun ada pula yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Beberapa orang menyayangkan, kenapa Toste harus mengunci Wright di balkonnya? Kenapa ia tidak membiarkan Wright untuk pergi? Selain itu, setelah Wright terjatuh dari balkon, Toste tidak langsung melaporkan kepada pihak berwajib, namun ia malah menelpon ayahnya. Pasca kebebasannya, Toste pun tampil di acara TV Australia, dengan menceritakan kembali kejadian di apartemen itu. Bahkan, dikabarkan Toste menerima bayaran yang mahal, untuk menceritakan kisahnya dengan Wright di malam itu. Lagi-lagi, keputusan Toste mendapatkan komentar, yang dinilai ia tidak mempunyai rasa empati kepada keluarga Wright. Selain itu, ada fakta yang menyebutkan bahwa Toste merupakan pria playboy yang sudah tidur dengan 180 orang wanita, dan semuanya ia rekam melalui audiophone-nya. Semua wanita yang ia ajak untuk tidur, didapatkan dari tempat pesta malam. Namun sejak tahun 2013, ia mulai beralih mencari para wanita melalui aplikasi dating Tinder. Toste juga sengaja berlangganan di komunitas gym, untuk membentuk tubuhnya lebih atletis, dan tentunya dikagumi oleh para wanita. Namun beberapa sumber juga mengatakan, bahwa Toste merupakan orang yang sangat ketergantungan terhadap minuman. Bahkan ia pun pernah berurusan dengan pihak berwajib, ketika ia pulang dari pesta setelah berminum-minum, Toste tidak membayar taksi dan kemudian ia pun dilaporkan. Saat persidangan, Ibu Wright meminta kepada pengadilan untuk tidak menampilkan rekaman suara kepada publik, dikarenakan ia tidak tega mendengar teriakan Wright. Namun sayangnya, pengadilan menolak permintaan dari Ibu Wright tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebebasan Toste sangatlah adil untuk Wright? Komen di bawah ini. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.